Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Ya, apapun yang terjadi itu harus tetap berserah kepada Tuhan dan berbijaklah untuk mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini ya. Oh, privileged lady, child, thief, bad health, journey. Oke. Kita akan klarifikasi. King of Swords, the Hangman, Queen of Pentacles, Judgment, Knight of Cup. Oke. Di sini ada beberapa dari kalian yang kalau punya pasangan, ya, gebetan atau pasangan, sering banget apa yang dikatakan oleh orang tersebut menjadi pikiran buat kamu. Apapun itu ya, dia ngomong apa, kamu langsung mikirin gitu ya. Terutama untuk penilaian-penilaian terhadap kamu. Ya, kamu selalu memperhatikan. Di sini kadang ya, kamu menjalani hubungan yang udah lama dengan seseorang. Terus di sini ada beberapa dari mereka yang kayak ngedownkan mental kamu dengan mungkin kata-kata yang bisa menjadi overthinking buat kamu, bisa menjadi trauma buat kamu. Misalkan dia jelek-jelekin kamu agar kamu itu mentalnya down, agar kamu itu berpikir jika kamu tidak akan mendapatkan seseorang yang tulus selain dia. Dia selalu mengatakan hal tersebut. Ya, agar kamu itu stay sama dia. Tapi yang sebenarnya terjadi, percayalah kamu adalah seseorang istimewa. Bukan seseorang seperti apa yang dikatakan oleh dia. Dia mengatakan hal tersebut agar kamu mau dibohongi, agar kamu mau selalu stay sama dia, agar kamu berpikir ketika terlepas dari dia, kamu gak akan bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dia dan sebagainya. Ya, jadi ada kesengajaan seseorang mengatakan sesuatu yang mungkin bikin hati kamu nyesek dengan tujuan agar kamu selalu stay untuk dia. Bukan berarti memang apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang benar. Padahal kamu akan terlihat istimewa, kamu akan terlihat sangat menarik, kamu terlihat begitu terbaik ketika kamu memang bertemu dengan orang yang tepat. Jadi jangan sampai kamu mentalnya down
ketika ada seseorang yang berusaha menjatuhkan kamu, ya, demi kepentingan dia. Ya, dia yang selingkuh, tapi ngomong gara-gara kamu nih begini. Ingat deh, kalau kamu minta selesai sama aku, berakhir sama aku, kamu gak akan mendapatkan orang seperti itu. Stop memikirkan hal-hal yang seperti itu. Yakin, ya, kamu akan bisa mendapatkan seseorang yang terbaik, dan di mata dia kamu adalah yang terbaik, karena dia adalah orang yang benar-benar tepat untuk kamu. Ya. Terus di sini ada beberapa dari kalian, ya, yang lihat orang lain, orang lain itu kok enak ya. Di sini dia bisa diratukan oleh pasangannya, ya. Kalau yang perempuan ya, mungkin kalau yang nonton perempuan di sini kamu melihat ada perempuan lain enak ya, jadi dia kok bisa ya dia menemukan pasangan yang tepat gitu ya. Mungkin dia cantik ya, atau dia mempunyai segalanya lah atau apa gitu, bisa diratukan ya. Sedangkan aku apa-apa harus berjuang sendiri ya, pingin beli ini beli sendiri, berusaha sendiri, sedangkan dia enak ya dibelikan gitu. Kapan ya jadi seperti dia gitu. Stop ya. Kadang kita nggak boleh melihat orang lain, wow, terlihat indah. Kita nggak tahu sebenarnya dia menghadapi situasi apa aja. Jadi jangan bersedih jika hidup kamu tidak diratukan oleh siapa-siapa. Tuhan itu maha adil. Dijadikan bahu, kaki, pundak, mental, dan seluruh anggota kamu lebih kuat, agar kamu bisa meratukan diri kamu sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Ya, jadi kamu juga harus bangga gitu loh. Belajar untuk mencintai diri sendiri, belajar untuk bangga sama diri kamu sendiri. Ya, mau dikatain pasangan atau orang masa lalu sesuatu yang bikin down mental kamu, percaya mungkin dia bukan orang yang tepat, makanya dia ngomong seperti itu. Kalau kamu udah ketemu orang yang tepat, ya kata-katanya akan beda lagi gitu loh. Jadi jangan buat kata-kata seseorang bikin down mental kamu. Terus kamu lihat, wah orang lain enak ya jadi seperti ini gitu. Ya. Belum tentu kamu jadi seperti dia itu adalah sesuatu yang baik buat kamu. Karena sebenarnya takdir yang terbaik adalah takdir yang kamu jalani. Apalagi di sini kalau yang nonton laki-laki, yang nonton perempuan, di sini ada omongan tetangga. Ada omongan seseorang yang ngejelekin kamu, yang jantuin mental kamu, ya. Di sini, ya namanya orang ya, apalagi tetangga, ya udahlah ya. Kamu kecil dihina, kamu besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kamu masih difitnah, ya. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik dengan versi terbaikmu, tapi jangan pernah buang waktu kamu untuk membuktikannya kalau kamu baik di depan orang-orang seperti seperti itu. Karena orang yang gak suka sama kamu, ya, gak butuh klarifikasi kamu, gak butuh validasi kamu, gak butuh kamu menjelaskan, tetap ada aja sesuatu yang buruk yang dia cari-cari. Begitupun orang yang suka atau pro sama kamu, mereka gak ngelihat kamu begini, kamu begitu, mereka selalu melihat sisi terbaik kamu, kayak gitu ya. Jadi jangan merasa kamu lemah, jangan merasa kamu kecil, jangan merasa kamu kurang, ya. Banggalah dengan diri kamu sendiri, jadilah diri kamu sendiri. Kamu adalah kamu, kamu berharga, kamu unik, kamu terbaik jika memang ya berada di orang-orang yang tepat. Oke. Di sini ada yang mungkin anak kalian. Mungkin kalian adalah seseorang yang sibuk kerja. Ya, sibuk kerja. Di sini
Aku melihat sebenarnya ada anak kalian yang merindukan perhatian kamu ya, tapi mereka mungkin nggak bisa ngomong, entah dia masih kecil, entah memang di sini dia itu nggak tahu gimana caranya untuk ngomong, ya. Terus di sini berhati-hatilah ya. Berhati-hatilah, ada seseorang yang mendekati kamu, tapi seseorang itu adalah seseorang yang kurang baik, di mana dia adalah seseorang yang hanya menginginkan sesuatu dari kamu. Ya. Yang jelas di sini ada orang yang melihat kamu ada apanya, bukan apa adanya ya. Jadi ada seseorang yang mendekat karena tahu kamu ada apanya, bukan apa adanya. Hati-hati ya, jika punya gebetan baru atau pasangan baru, temen baru, ya, yang tiba-tiba baik banget, tiba-tiba care, tapi ada pembahasan-pembahasan tentang harta, tentang uang, tentang apa yang kamu miliki. Waspada dan hati-hati. Terus di sini hati-hati ya, tiba-tiba mungkin pagi-pagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak kenapa-kenapa gitu ya, sembuh-sembuh aja, hati-hati tiba-tiba berubah jadi ada pusing lah, kesehatan melemah. Kalau kamu merasakan ada ketidakseimbangan pada badan kamu, langsung antisipasi, entah itu minum vitamin. Terus di sini sudah saatnya kamu diet untuk menjaga kesehatan kamu, ya. Terus di sini mungkin ada yang melakukan perjalanan, ya mungkin sekedar perjalanan kerja bisa jadi ya, atau di sini ada rencana untuk melakukan perjalanan. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada sebuah keberuntungan, keberhasilan, jackpot, ya, fortune, reward, hadiah, ya, penghargaan yang mungkin akan bisa kamu dapatkan. Karena ada keberuntungan-keberuntungan yang ada di pihak kamu di hari ini. Ya. Oke, kenapa lagi nih? Selalu deh bacaannya kayak enak-enak, lancar-lancar aja, ada gini-ginian lagi. Disturbance. Ya. Ada situasi di mana beberapa dari kalian entah itu sering merasa malas, entah itu pinginnya tidur terus, di kerjaan males, pingin cepet-cepet libur, atau bangun tidur nggak ngapa-ngapain, dipikir-pikir kerjaannya nggak terlalu berat, aktivitasnya nggak terlalu berat, bahkan pernah lah aktivitas berat tapi nggak kayak gini, bangun-bangun tidur kayak orang habis dipukulin, capek semua, ya, pegel semua, linu semua. Atau mau tidur ya, atau malam-malam gitu mau tidur, kamu ngerasa ada bagian-bagian tertentu ya yang ngilu banget, yang pegel banget, ya. Kamu inget-inget, aku nggak terbentur apapun nih, ya, aku nggak jatuh, nggak apapun, kenapa kok sakit ya, sakit banget gitu loh, ngilu banget, ya. Waspada dan hati-hati, ya. Ada jin atau makhluk astral yang mengikuti kamu, ya. Entah itu memang dari diri kamu sendiri, bisa dari leluhur kamu sendiri, ya. Tapi kalau leluhur
mungkin yang kamu rasakan bukan males ya. Kalau leluhur yang menempel, di sini mungkin kamu bangun tidur, tiba-tiba di bagian tertentu itu pegel banget. Ya, kalau leluhur atau kodam kamu lagi lebih mendekat ke kamu atau menyatu dengan tubuh kamu, ya biasanya kan cuma mendampingi kamu. Mungkin ini kayak lagi menyatu ke tubuh kamu. Itu ketika kamu bangun tidur, di bagian-bagian tertentu itu ada kayak tiba-tiba sakit atau tiba-tiba biru-biru gitu ya, tiba-tiba ada lebam ya. Bisa jadi kodam atau leluhur kamu lebih menempel ya ke dalam tubuh kamu karena ada serangan yang dimana menyerang bagian-bagian yang ngilu tadi, bagian yang lebam tadi, atau ada bagian yang sakit gitu ya pas bangun tidur. Lah mereka menempel atau menyatu dengan tubuh kamu karena ada serangan dari luar, ya hasil supranatural dari orang luar, sehingga berusaha untuk melindungi kamu, leluhur atau kodam kamu. Jadi kayak lebam itu hasil perangnya, hasil tangkisannya gitu. Tapi kalau kamu kerja males, pengennya libur, pengennya cuti, pengen rebahan terus, mau berangkat itu males banget gitu ya. Hati-hati, takutnya mungkin ada seseorang yang mengirim hal supranatural ya untuk kamu ditempeli ya makhluk-makhluk jin atau apa gitu ya, agar kamu itu males sehingga kerjaan kamu berantakan dan orang itu ingin banget melihat kehancuran buat kamu ya. Jadi tetap waspada, hati-hati, banyak berdoa ya, minta perlindungan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membantu kamu dari situasi ini ya. Jadi ini kayak males ya, kalau yang hati-hati itu males gitu loh ya, kayak males ibadah. Mungkin kamu adalah seseorang yang suka ibadah tapi tiba-tiba males ibadah, males mandi ya. Ada yang mungkin ada orang yang pingin memisahkan kamu dengan pasangan kamu, dibuatlah kamu suka rebahan, males merawat diri, jadi jerawatan, males cuci muka jadi jerawatan atau jadi gatel-gatel ya, jadi terlihat lebih kusem, males cuci muka. Kemudian di sini ya pokoknya kamu itu jadi males merawat diri, sehingga efeknya nanti pasangan kamu kayak merasa kok kamu gini. Ada yang langsung ngomong, ada yang langsung negur kamu, ada yang kayak menyimpannya dalam hati, tapi itu adalah sesuatu yang kurang baik. Takutnya ada seseorang yang memang berniat membuat kamu itu kayak terlihat di depan lawan jenis jadi kurang indah atau kurang menarik ya, karena itu tadi ditempelin sesuatu, entah itu orang masa lalu kamu ya, mantan kamu yang nggak ingin kamu didekati lawan jenis, nggak ingin kamu didekati orang baru, dibuatlah seperti itu, dibuat kamu galau, sedih, jadi males-malesan ya untuk merawat diri. Atau bahkan di sini kamu yang udah punya pasangan, ada seseorang nih yang nggak suka melihat kebahagiaan kalian, dibuatlah seperti itu agar kamu malas untuk bersih-bersih dan terlihat, entah itu terlihat lebih tua, entah itu terlihat apa. Karena ada juga di sini yang kayak kiriman itu ngefeknya di wajah kita itu ada yang lebih terlihat tua gitu ya, sering banget itu ya, kayak terlihat lebih tua ya, jadi dipandang orang itu jadi nggak enak gitu ya. Di sini hati-hati, waspada ya, minta perlindungan kepada Tuhan ya, baca-baca doa agar jin-jin yang menempel ini bisa terusir dari tubuh kamu ya. Entah kamu antisipasi dengan mandi garam dulu ya, atau apapun itu ya, atau doa-doa tertentu menurut kepercayaan kalian masing-masing untuk mengusir jin-jin yang ada di tubuh kamu ya. Karena aku melihat beberapa dari kalian terkena serangan seperti itu, ada jin yang menempel ya. Jadi di sini ini untuk kalian yang merasa hal-hal seperti yang aku katakan tadi ya. Oke. Di sini ya,
Untuk kalian yang merasa ragu dengan apa yang kamu lakukan itu benar atau enggak, di sini semesta mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Lanjutkan pergerakan kamu, lanjutkan langkah kamu untuk ke depan. Ya. Di sini ya, ada seseorang yang mungkin sempat berkonflik dengan kamu. Dia berharap kamu bisa memberikan kompromi untuk dia, untuk menjelaskan sesuatu kepada kamu di sini. Ya, tapi kalau kamu bertanya apakah dia sudah benar-benar menyesali apa yang dia lakukan, belum. Belajar untuk self love, belajar untuk mencintai diri sendiri. Selama ini mungkin beberapa dari kalian adalah seseorang yang selalu mementingkan kebahagiaan orang-orang yang ada di dekat kamu. Kamu selalu menjadi seseorang yang gak enakan, yang gampang nangis ketika ngelihat orang susah, gampang sedih, yang gak tegaan di sini. Tapi kadang kamu melakukan sesuatu demi orang lain, kadang kamu itu jadi tersakiti sendiri. Ya, sering banget ketika kamu mendahulukan kepentingan atau kebahagiaan orang lain, tapi yang kamu dapatkan selalu tidak dihargai. Malah banyak banget di sini dimanfaatkan. Stop, sudah saatnya kamu berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu nggak ingin melakukan, tapi karena nggak enakan kamu jadi melakukannya. Atau kamu sebenarnya juga berada dalam situasi yang susah, tapi ada orang yang meminta bantuan kamu. Kamu memberikan bantuan, tapi nyatanya kamu yang malah berada dalam situasi yang sangat susah dan terpuruk. Jadi di sini, mulailah belajar untuk mencintai diri kamu sendiri. Agar kamu nggak dimanfaatkan, agar kamu juga bisa berada dalam lingkungan-lingkungan orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar baik, bukan orang yang hanya pakai topeng, ya. Karena sering banget orang-orang menyalahgunakan kebaikan kamu di sini, ya. Self love membantu kamu untuk ya tahu mana orang-orang yang benar-benar tulus, mana orang-orang yang benar modus. Karena ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu akan memfilter orang-orang yang memang gak baik buat kamu. Kamu mencintai diri kamu sendiri. Kamu bisa bahagia tanpa menggantungkan kebahagiaan dari orang lain. Terus ada ujuk-ujuk seseorang ya yang merugikan kamu, yang gak baik buat kamu. Ya kamu akan tendang gitu loh. Kamu akan menjauh dari orang tersebut. Lah buat apa? Ya, buat apa dia hanya merugikan kamu? Toh kamu aja udah bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Buat apa ribet-ribet cari masalah, berdealing dengan seseorang yang hanya merugikan, gak ada untungnya, gak ada timbal balik yang baik gitu. Dan ingat gitu ya, kamu yang bisa cinta sama orang lain, yang bisa sayang sama orang lain, peduli sama orang lain, ya, kasihan sama orang lain. Kenapa kamu gak bisa cinta diri kamu? Kamu pernah gak sih ngomong kepada diri kamu sendiri? Bukan ngomong kepada diri sendiri di sini maksudnya gila ya, nggak seperti itu. Maksudnya mencoba untuk menyatu dengan jiwa kamu. Bertanya ke dalam diri kamu, apakah kamu pernah berpikir bahwa jiwa kamu itu lelah atau capek? Kamu paksakan dalam sebuah situasi yang sebenarnya kamu tuh capek, kamu tuh lelah gitu loh. Pernah gak sih kamu kasihan sama jiwa kamu? Kenapa kamu bisa kasihan sama orang lain, tapi enggak sama diri kamu? Dari kecil, dari dewasa hingga umur sekarang ya, dari remaja, dewasa hingga mungkin ada yang udah tua atau apalah. Pernah gak sih kasihan sama diri kamu yang disakiti orang lain, berusaha untuk tetap tegar,
dimanfaatin, berusaha untuk tetap ikhlas, ya. Pernah nggak sih ngerasain kalau oh iya ya, kasihan ya jiwaku, aku paksakan berada dalam situasi orang-orang yang toksik, kasihan ya terus-terusan disakiti, kasihan ya terus-terusan dimanfaatin dan segalanya. Kalau kamu bisa memahami jiwa kamu, kamu akan tahu seberapa lelahnya, capeknya. Tapi karena ego kamu, ya, memaksakan untuk bertahan dalam sesuatu yang sebenarnya gak baik. Jadi coba deh, kasihan sama diri kamu, ya, berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri, karena ini yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa untuk apresiasi ya, karena kan kamu ya, misalkan ada rasa berterima kasih sama seseorang, kamu kasihlah seseorang itu, entah dia, entah uang atau apa gitu ya, orang yang membantu ya, melakukan sesuatu untuk kamu pasti kan memberikan sesuatu untuk dia. Lah, selama ini tubuh kamu membantu kamu nih ya, untuk melewati berbagai rintangan, cobaan yang selama ini kamu hadapi. Coba deh kasih reward juga untuk diri kamu. Reward itu macam-macam ya. Memanjakan diri itu reward, bentuk dari kamu mencintai diri kamu sendiri. Pergi ke suatu tempat ya, itu juga reward agar tubuh kamu kembali rileks ya. Berendam ke air panas, air hangat, itu juga reward. Pokoknya hal-hal yang membahagiakan untuk kamu, hal-hal yang menguntungkan untuk kamu ya. Reward untuk diri sendiri itu sangat penting banget gitu loh, bentuk kamu mencintai diri kamu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Hati-hati, mungkin ada yang membuat kamu di sini merasa emosi, amarah, hingga kamu kayak mengumpat. Hati-hati jika ini berhubungan dengan anak. Mungkin ada beberapa yang udah punya anak ya, anak kalian melakukan sebuah kebandelan atau anak kalian melakukan sesuatu hal yang membuat kamu emosi atau marah. Hati-hati, kadang ya anak-anak di sini melakukan hal-hal yang mungkin membuat kamu emosi karena sebenarnya mereka lagi merindukan perhatian dari kamu. Jadi jangan sampai juga kamu mengumpat atau menyumpahi atau melontarkan kata-kata yang kurang baik. Ya, karena ingat kata-kata adalah doa. Apalagi ini berhubungan dengan anak ya. Oke, ada ide-ide brilian yang bisa membawa kamu kepada hal-hal keberuntungan atau pencapaian untuk kamu. Di sini jika memang kamu mempunyai keberuntungan, kemenangan, ya, kenaikan penghasilan atau ada tambahan rezeki yang datang buat kamu, jangan lupa untuk berbagi karena sebenarnya banyak orang yang lagi membutuhkan kamu. Ya, ada seseorang yang berusaha untuk menyerang kamu. Mungkin itu secara magic ya, hingga beberapa dari kalian ya kodamnya bereaksi atau leluhurnya bereaksi, atau memang itu tadi ya, ada yang males kerja atau males berias ya. Jadi banyak berdoa. Oke. Aku akan menarik pesan semesta untuk hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Lihatlah kebaikan, buka dan lembutkanlah hati serta hargai diri dan orang lain. Dalam segala situasi, lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Ya, di sini. Tapi ini lebih ke arah aku melihat, coba untuk berusaha menghargai diri kamu sendiri dulu ya. Karena mungkin beberapa dari kalian selama ini itu tadi ya, selalu mementingkan kebahagiaan orang lain tanpa mempedulikan kebahagiaan diri sendiri. Karena untuk saat ini kamu harus benar-benar berusaha untuk self love
Ya, sudah saatnya kamu menghentikan yang namanya dimanfaatkan, ditipu, ya, tidak dihargai oleh orang lain. Ikuti intuisi kamu, percaya dan ikuti intuisi kamu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini, dan miliki pengharapan untuk masa depan. Keadilan, supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil, tunjukkan ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara benar. Untuk kalian yang mungkin merasa ada ketidakadilan dalam sesuatu hal di hidup kamu, menjalani hubungan dengan pasangan, atau di sini dalam pekerjaan, ya, dalam keluarga atau apapun, jika kamu punya unek-unek, ya, beranilah untuk berkata atau berbicara jujur atau benar, ya, agar kamu bisa mendapatkan sebuah keadilan yang kamu harapkan. Kalau kamu hanya diem aja, ya, kamu nggak akan bisa mendapatkan keadilan itu, karena keadilan itu kamu juga harus berusaha untuk menciptakannya, ya, dengan berani untuk berkata, berani untuk mengungkapkan unek-unek kamu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.